Selamat pagi untuk anak-anakku semua. Salam sehat dan tetap semangat. Jadi pagi ini kita melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu tentang buku besar. Buku besar pada minggu yang lalu itu ada 3. 1. Buku besar bentuk kontrol. 2. Buku besar bentuk bersaldo tunggal atau 3 kolom. 3 adalah buku besar 4 kolom atau bersaldo rangkap. Jadi untuk ini anak-anakku, sekarang kita mau membuat buku besar bersaldo tunggal dengan tujuan supaya kamu bisa memposting dari jurnal ke buku besar. Perhatikan, ibu ulangi, posting adalah memindah bukukan dari jurnal ke buku besar. Oke, lihat, ini adalah jurnal kita. Ya, ini adalah jurnal kita, perusahaan Salon Anna. Jadi kalau kita juga mau membuat buku besar, maka harus kita buat nama perusahaannya dulu. Kita tuliskan di sini perusahaan Salon Anna. Lalu kita buat di sini buku besar. Buku besar 3 kolom. Kemudian periodenya. Periode 31 Juli 2020. Oke. Jadi yang pertama kita isikan nama akunnya. Misalnya kita mau memposting kas, kita tulis kas. Nomor akunnya 1.1. Oke? Lihat. Kolom buku besar bersaldo tunggal. Yang pertama tanggal, keterangan, red, debit, kredit, D per K, artinya saldonya di atau K, kemudian jumlah saldonya. Di sana tanggal kita isi yang pertama sekali adalah tahunnya 2020, kemudian bulannya ini Juli. Lalu kita lihat, karena itu adalah buku besar kas, maka kita lihat di tanggal berapa ada kasnya. Di sini di tanggal 1 ada kas. Kita tuliskan tanggal 1 di kolom kecilnya. Lalu keterangan kenapa ada kas? Berarti di sini ada investasi. Maka kita tuliskan keterangan investasi. Rep diisi dari halaman jurnal. Halaman jurnal 1, maka kita isi di rek 1. Oke? Lalu ini kan debit. Maka kita isi dari angka debit yang ada di buku besar. Kas berada di debit 25 juta, maka kita isi di sini angkanya 25 juta. Oke, kredit kosong. Lihat, ini kan debit, maka kita buat di sini D. Oke, bisa dipahami. Lalu angkanya ini kita pindahkan kemari. Oke, 25 juta. Inilah saldonya. Oke, bisa dipahami nak? Sekarang lihat lagi jurnal kita. Tanggal berapa ada kas? Di sini ada kas tanggal 2. Jadi untuk tahun, bulan cukup sekali dituliskan. Maka hanya kita tuliskan di kolom tanggal 2. Udah? Kenapa ada kasnya pada tanggal 2? Ini karena meminjam uang. Jadi kita buat keterangannya meminjam uang. Oke. Rep itu adalah halaman 1 dari jurnal. Maka kita tuliskan 1.
berapa jumlah kasnya di buku di jurnal umum pada debit ini kan 10 juta. Maka kita pindahkan ke buku besar debit 10 juta. Oke. Nah, saldonya kan D. Kita buat D. Nah, lalu di sini kita gunakan rumusnya, nak. Rumusnya, kalau debit dengan debit maka ditambah 25 juta ditambah 10, maka totalnya kita buat di saldo 35 juta. Oke. Lihat. Tanggal 1 kas ada di debit 25 juta, tanggal 2 ada kas di debit 10 juta, maka kita tambahkan 25 juta tambah 10, itulah kita isi di saldo 35 juta. Karena ini semuanya adalah debit, maka di sini adalah D. Oke? Lalu kita lihat, nak, tanggal yang berikutnya. Di tanggal 6 ada kas, tapi berada di kredit. Lihat ini, di kredit. Oke? Nah, jadi tanggal 6 sama dengan tadi, hanya kita tuliskan tanggalnya, tanggal 6. Kenapa ada kasnya di kredit? Membeli peralatan. Ya, kita buat di sini. Membeli peralatan. Oke. Rate-nya 1 di kredit sebesar 12 juta. Baik. Nah, di sini ada rumusnya, nak. Di sini ada rumusnya. Debit dengan kredit itu adalah dikurang. Ingat ya, debit dan kredit itu adalah dikurang. Misalnya kalau matematika, positif 35 juta dikurangi ya 12 juta. Nah, jadi debit ini tanda positif, sedangkan K tanda negatif. Jadi 35 juta dikurang 12 juta, maka hasilnya adalah 23 juta. Oke, Ibu ulangi. Debit dengan kredit itu adalah dikurang. Jadi 23 juta hasilnya ya. Dari mana ini 23 juta? 35 juta debit dikurangi dengan 12 juta, maka hasilnya 23 juta. Kita tentukan yang lebih besar debit daripada kredit ya. Angka debitnya 35 juta, angka kreditnya 12. Maka sisanya adalah saldo debit. Oke? Nah, sekarang kita lanjut tanggal 10. Lihat tanggal 10. Nah, di tanggal 10 ada kas berada di kredit, maka kita tuliskan di sini tanggal 10, yaitu membayar beban listrik. Beban listrik dan air. Rep 1, debit kosong, di kredit 500.000. Oke, perhatikan. Saldonya debit 23 juta, kemudian di tanggal 10 membayar air dan listrik 500.000 di kredit, maka kita kurangkan debit dengan kredit dikurang 23 juta dikurang 500.000, maka hasilnya adalah 22 juta 500. Oke, angka yang lebih besar adalah D, maka sisanya adalah bersaldo debit. Oke, bisa dipahami untuk anak-anakku semuanya? Bisa? Oke, satu lagi anak ya.
Satu lagi, lihat. Di sini tanggal 14 kas berada di debit. Kenapa ada di debit? Ini menerima pendapatan. Berarti menerima pendapatan. Oke. Rep 1. Kenapa tetap rep 1? Karena di jurnalnya halaman 1. Kecuali kalau ada 2 halaman, maka kita gunakan halaman 2. Jadi ini hanya dalam halaman 1 semuanya, maka rep 1. Oke. Jadi di sini tanggal 14 ada kas di debit 1.500.000. Maka kita isi di sini, Nak. 1.500.000. Oke. Di tanggal 10 saldonya debit 22.500.000. Lalu di tanggal 14 ada lagi debit 1.500.000. 22.500.000 ditambah 1.500.000, maka hasilnya adalah 24 juta. Oke. Kalau D dengan D ditambah ya, Nak, ya, maka saldonya adalah D. Oke. Debit dengan debit ditambah, ya, jadi saldonya D. Nah, sekarang kita lanjut untuk tanggal 18. Baik, tanggal 18 ada pengambilan prepaid, ya, pengambilan prepaid. Oke, rate-nya 1. Berarti di sini ada di kredit, maka debit kosong di kredit sebesar yaitu 500.000. Oke. Lihat. Ini kredit, saldonya tadi debit, maka kita kurangi. Debit dengan kredit dikurangi, ya, Nak, ya. 24 juta dikurangi 500.000, maka hasilnya 23.500.000. Oke. Penentuan saldonya, karena ini debit lebih besar daripada kredit, maka hasilnya kan dari debit. Kita buat di sini debit. Oke. Lalu kita lanjut tanggal 26, ya. Tanggal 26. Oke. Tanggal 26 ada kas di kredit sebesar 800.000. Ini dikatakan membayar beban gaji. Oke, rate-nya 1, di kredit 800.000. Perhatikan. Oke. Saldonya tadi kan di debit 23.500.000. Dikurangi dengan 800, maka hasilnya adalah 22.700.000. Oke. Jadi saldonya adalah D karena lebih besar debit. Oke, yang terakhir tanggal 28 ada kas di debit 28, ada kas di debit sebesar 1 juta karena menerima piutang. Rate-nya 1, debit 1 juta. Oke, Nak. Nah, jadi di saldo tanggal 26 ada di debit 22.700.000, di tanggal 28 menerima piutang 1 juta, maka saldonya, ingat, D dengan D ditambah sebesar 23.700.000. Oke, maka saldonya D. Perhatikan, Nak, inilah saldonya, ya.
saldo buku besar kas adalah 23.700.000. Jadi ini nanti nak kita masukkan ke neraca saldo. Nah, ya. Setelah selesai buku besar ini, maka lanjutan materi kita adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah neraca yang berisikan saldo-saldo buku besar. Jadi saldo ini nanti kita pindahkan ke neraca saldo untuk tahap siklus akuntansi berikutnya. Jadi inilah nak cara melakukan posting, yaitu membedakan buku dari jurnal umum ke buku besar. Bisa anak-anakku pahami? Jika tidak bisa dipahami, boleh nanti ibu di japri ya nak ya. Langsung hubungi ibu melalui WA yang mana kurang jelas. Jadi untuk anak-anakku sayang, tugasmu buat buku besar bersaldo tunggal atau 3 kolom dari akun yang ada di sini. 1. Perlengkapan, 2. Peralatan, 3. Modal, 4. Utang, 5. Beban listrik, 6. Pendapatan, 7. Prepaid, 8. Beban gaji, 9. Piutang. Jadi inilah tugasmu. Maka minggu depan kita kumpul. Atas perhatian, ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, sebelum selesai kita tutup dulu pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan atas karunia yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini, karena kami dapat melakukan pelajaran daring dengan keadaan baik. Berkatilah Tuhan anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka panjang umur, jauhkan dari segala mara bahaya, dan berikan Tuhan kepintaran daripadamu, supaya anak-anak kami ini akhirnya dapat mencapai cita-cita dengan baik. Berkatilah Tuhan kami para guru, berikan tetap semangat untuk melaksanakan tugas kami sebagai guru di Yayasan Don Bosco ini, dan berkatilah Tuhan Bapak Ibu orang tua dari anak-anak kami. Inilah permohonan kami kepadamu melalui Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.